Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo sahabat Sound System Indonesia, dimanapun berada, semoga teman-teman baik-baik saja dan dimudahkan segala urusannya. Oke, kembali lagi jenis Satria Speaker. Kali ini kita ada servisan teman-teman. Seperti kalian lihat di depan saya ini ada speaker 15 in langka, barang sejarah. Dalam artian ini adalah speaker yang sangat lama, yaitu speaker dari Altec Lansing. Seperti ini dulur. Nah, untuk sirkuit motornya ini, magnetnya ini adalah jenis Alnico. Jadi sebelum magnet Ferrit itu diproduksi, ini adalah magnet yang pertamanya, yaitu jenis Alnico. Oke, nanti disimak terus ya. Bagi kalian yang belum subscribe, monggo di subscribe dan jangan lupa untuk like video ini. Seperti biasa, kita akan review sedikit-sedikit tentang speaker yang mau kita perbaiki. Ya, speaker Altec Lansing dengan model atau seri 515B, impedansinya 16 ohm teman-teman. Altec Lansing ini dibuat di Anaheim, California, USA, Amerika Serikat. Speaker ini sangat dikenal sekali ya, sangat familiar bagi teman-teman komunitas pecinta loudspeaker vintage. Speaker Altec Lansing, kalau saya tidak salah, ini diproduksi pada tahun 1950-an. Jadi kalau dihitung sampai sekarang, kira-kira berapa tahun ya? Walah, suwi pol. Nah, dan speaker ini didesain oleh seseorang yang bernama James Bullock Lansing. Jika disingkat itu namanya adalah JBL. Nah, jadi speaker JBL dan Altec itu masih satu desainer pada masa itu loh ya. Dan selebihnya kita kurang tahu persis. Jadi nanti minta tolong bagi yang tahu tentang sejarah, mohon untuk ditulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain bisa belajar untuk menghargai sebuah desainer, sebuah karya, sebuah asal dan usul, supaya tidak asal-asalan. Oke, terima kasih banyak yang sudah berkomentar. Baik, sekarang kita perbaiki dan tidak lupa salam rover. Nah, kita periksa ini gasket, dan yang seperti terlihat ini catnya yang ada pada framenya sudah mulai terkelupas. Dan untuk menyelamatkan gasketnya ini ya, karena ini gasketnya adalah bagian dari roh speaker Altec, ini kita coba kita bersihkan. Ini kita nanti membersihkannya menggunakan alkohol ya dulur ya. Seperti yang terlihat di gasketnya ada sisa-sisa lem. Nah, ini kita bersihkan menggunakan alkohol. Do not drink, jangan diminum. Dan juga ini kita mau periksa sejarah dari perbaikan speaker ini seperti apa. Ini kami coba congkel ya dari samping, nanti kondisi yang sebelumnya seperti apa nanti kita bisa prediksi atau bisa membacanya ya, seperti itu. Ini dicongkel ya dulur ya dari samping dengan menggunakan bantuan obeng yang tumpul, dan tadi diberi cairan pertalit. Bisa juga dulur menggunakan cairan bensin. Nah, ini sudah terlepas. Metodenya ini pas saat congkelan ini diangkat ya, jadi obengnya mengangkat gasket, bukan menggesek pada frame. Nah, sekarang kita kasih cairan pada ini suronnya, kita kasih pertalit. Nah, seperti ini, congkelnya diangkat, jadi tidak menggesek pada bagian frame seperti yang terlihat ya dulur ya, terlihat jelas ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita potong saja langsung ini pada bagian spider atau damper menggunakan pisau cutter. Nah, sekarang sudah terlepas seperti ini. Ini recon kit yang lawasnya, dan seperti inilah kondisinya. Kita lihat-lihat pada bagian spidernya. Oh, ini pakai spon, jangan diganjal ya dulur ya, apalagi spon nanti itu lunak, dia tidak keras jadi lunak. Sebelum kita bersihkan ini, kita tutup bagian gap magnetnya menggunakan isolasi kertas supaya nanti saat kita membersihkan frame atau basket ini tidak masuk kotornya pada gap celah magnetik ini. Nah, kita potong saja ini ya spon AT-nya atau ganjal pada bagian spider ini. Nanti kita bersihkan menggunakan pertalit, boleh pakai bensin boleh, atau thinner juga boleh. Nah, ini jangan diganjal dulur ya. Nah, ini terlihat ada ganjalnya. Ini hanya saran ya, dan hanya memberi saran, karena celah pada speaker Altec Lansing ini gapnya sangat sempit dulur. Jadi kalau menggunakan ganjal yang lunak itu memungkinkan spidernya akan mudah bergerak. Nah, nanti itu akan memungkinkan terjadi atau lebih beresiko terjadi gesekan pada voice coil. Nah, seperti ini kita bisa terlihat ini cat yang ada di bawah spon sudah terkelupas. Terlihat juga bautnya sepertinya pernah mau dibuka ini ya, dari mata bautnya terlihat ada korosi di sana.
nanti kita bisa teteskan cat ya pada bautnya ini. Terus terlihat juga ini sisa-sisa lemnya meluber atau melewati bukan pada tempatnya, yaitu pada frame ya. Terus kita lihat pada bagian frame yang atas, terlihat di sini pada sebelum saya bongkar ini terlihat pasti dulunya ini dicongkel dengan paksa. Terlihat ini sisa-sisa cutter ya. Ini terlihat kan di bawah lem seperti pemirsa ketahui. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman hati-hati, barang ini barang sejarah, barang yang perlu dihargai. Seperti itu kira-kira. Nah, kita bersihkan dulu ini sisa-sisa lemnya. Ini menggunakan bensin ya teman-teman. Pertalite juga bisa, thinner juga bisa. Sekarang kita gosok ini lemnya menggunakan pisau cutter. Pisau cutter yang digunakan tumbul saja, jangan yang baru ya. Ini yang tumbul, digosok seperti ini. Nah, lemnya bisa terangkat, dikasih cairan kembali, kita haluskan. Nanti menggunakan kain digosok sampai sisa lemnya ini hilang semua. Nah, terlihat di sana ada sisa-sisa bekas dari pencongkelan yang terdahulu atau sebelum kita tangani. Nah, di sana terlihat. Nah, itu baret-baret tergores semua. Itu ada kemungkinan menggunakan congkelnya terlalu tajam ya. Mungkin pisau atau cutter seperti itu. Itu pasti terlalu tajam. Kemudian bagian yang bawah untuk tempat speeder ini juga kita bersihkan. Kita gosok, kita bersihkan sisa-sisa lemnya supaya bersih. Ini kita gosok menggunakan kain yang halus supaya ben mening, ben good dulur. Oke, hanya mengingatkan saja bagi kalian yang baru bergabung, kalian harus lihat video kami yang sebelumnya. Mungkin semua pertanyaan yang kalian tanyakan itu ada di video sebelumnya. Nah, sekarang sudah bersih ya. Oke, ini sudah siap untuk kita memasang voice coilnya. Sebelum itu kita bersihkan dulu ini gap celah magnetiknya menggunakan double tape secara berangsur ya dulur ya, sampai betul-betul bersih. Sesekali dulur perlu lakukan, yaitu setelah melakukan pembersihan diperiksa seperti ini. Nah, dicolokin menggunakan sinar atau apa, perhatikan baik-baik ada kotorannya atau tidak. Ya, itu bautnya sudah kami cat. Kita cek gapnya, ya ternyata sudah betul-betul bersih. Periksa, kalau masih ada kotoran bersihkan. Nah, sekarang kita pasang voice coilnya. Di sini kita menggunakan SIM dan pengaturan SWAC-nya itu terlihat ya. Kita kasih pada bagian penanda SIM. Nah, sekarang kita pasang voice coilnya. Penandanya ada pada bagian SIM. SIM ini yang digunakan ketebalannya 0,18 karena gapnya sangat tipis sekali. Speaker Altec Lansing 515B. Saat pemasangan seperti ini, pastikan SIM-nya sudah rata dan posisi memasukkannya menggunakan jemari 4 sisi ya tadi, 4 sisi ya ini. Secara bersamaan tekanannya ini secara bersama-sama. Nah, supaya saat masuk posisinya bisa simetris. Nah, seperti ini. Perhatikan sudahkah benar posisinya. Ya, sudah pada posisinya. Untuk rumusnya berulang kali kami sampaikan, dulur-dulur bisa cek di video sebelumnya. Sekarang kita masukkan SIM pada bagian sampingnya. Ini untuk memeriksa ada gesekan atau tidak. Nah, setelah tidak ada gesekan atau SIM-nya bisa masuk tanpa ada tabrakan, sekarang kita siap untuk memasang spidernya. Sebelum itu kita kasih lem ya pada bagian framenya ini menggunakan lem hitam. Diratakan menggunakan kuas. Kemudian di bagian spider kita kasih lem. Tunggu kira-kira 10 menit. Nanti setelah agak kering gitu, nih kita pasang. Pastikan merata. Kita bersihkan LED wire-nya pada bagian konektor, ini dibersihkan. Kemudian setelah siap kita pasang ini spider yang kuning-kuning ini, namanya spider loh. Nah, pastikan rapat pemasangannya pas pada posisinya. Masukkan perlahan, ratakan. Setelah terpasang ini harus kita press, kita kencangkan pakai jemari, kemudian kita press menggunakan gagang kayu, dan terakhir ini kita cor menggunakan lem hitam. Untuk lem hitam teman-teman bisa lihat di video kami sebelumnya. Sementara itu sebelum kita kasih lem pada bagian spider sama kon, ini kita kasih lem dulu ya pada konusnya. Untuk konusnya kita memakai jenis non press blue. Nah, kita kasih lem hitam pada suronnya secara merata. Kita ratakan menggunakan kuas.
Setelah itu bagian frame juga dikasih lem hitam, diratakan juga. Sambil menunggu ini kering, kita bisa mengaduk lem, meracik lem buatan kita sendiri. Ya, ini berbahan jenis resin, untuk keringnya sangat cepat, kira-kira 5 menit tidak ada. Masukkan katalisnya, diaduk merata. Setelah itu kita tuangkan pada spider sama voice coil. Tuang perlahan, hati-hati. Sambil diputar ya ini mejanya, pelan-pelan saja. Setelah ini kita ratakan menggunakan gagang kayu. Boleh dari sisi kanan maupun sisi kiri. Yang penting posisi gagangnya tenang. Dia posisinya stabil, tenang. Yang berputar hanya mejanya. Lakukan, ratakan, tenang saja gagangnya. Nah, seperti ini, rapi sekali. Kemudian jangan lupa sendoknya ini ditumpukan pada solder ya. Nah, ini, itu. Nah, ini fungsinya untuk melepas lem resinnya bisa mudah karena terkena panas. Oke, sekarang kita siap untuk memasang cone papernya. Mumpung masih basah ya, ini kita masukkan saja cone papernya yang tadi sudah kita kasih lem hitam ya tadi ya. Oke, ini kita masukkan pelan-pelan, hati-hati. Pastikan posisinya simetris antara sisi samping kanan, kiri, depan, belakang. Kita putar, perhatikan. Setelah betul-betul pas, ini kita kencangkan. Nah, kita bisa menunggu ini sampai kering dulu. Tunggu ini kering, kemudian kita pasang lead wear atau kabel kumis. Nah, ini bagian sambungannya antara cone dan spider. Perhatikan meluber atau tidak, seperti itu. Oke, kita pasang saja ini lead wear-nya atau kabel kumis ya dulur ya. Ini nanti kita masangnya lurus ya, lurus pada bagian cone. Sebelum itu kita harus memberi penanda lubang, dilubangi dulu. Ini menggunakan jarum ya, atau boleh apa saja, yang penting lancip. Duh, apa ini? Sepertinya ada tergeser. Gak apa-apa, lemnya sudah kering. Pada bagian kutub plusnya kita lubangi dulu juga. Setelah ini kita masukkan dulu ini kawat polaritinya ke bagian sisi dalam. Ini ditekuk dulu ya, jadi ditekuk dimasukkan ke dalam. Setelah itu kita masukkan lead wear-nya. Ini modelnya dijepit seperti ini. Kita tarik, seret, kedua sisi, seret. Oh, jadi mohon maaf tadi suara tak tadi simnya bergeser ya, terlihat simnya di sana tergeser, tapi nggak apa-apa, untung sudah kering. Sekarang kita potong ini kawatnya, diratakan, kita kancing. Siap untuk disolder. Hati-hati, solder ini sangat panas ya dulur ya. Jadi hati-hati. Nah, seperti ini hasilnya. Simnya belum kita perbaiki. Nah, ini kita sudah perbaiki simnya. Kemudian kita siap-siap untuk menuangkan lem resin ini ya. Lem resinnya kita aduk. Kini sudah kita kasih pigmen pewarna hitam. Jadi kalau dulur-dulur menginginkan warna hitam itu bisa dikasih pigmen. Setelah ini kita tuang, hati-hati dan perhatikan pada sudut sendoknya ya, di mana aliran menetesnya. Nah, aliran menetes seperti ini. Nah, sambil diputar pelan-pelan, alurnya seperti ini dulur. Nah, oke. Nah, seperti ini. Setelah ini kita ratakan. Sekali lagi untuk meratakan, dulur-dulur posisi gagangnya ini harus tenang. Boleh sisi depan, sisi samping, boleh, yang penting gagangnya ini tenang. Sekarang kita putar, nanti secara otomatis akan rapi dengan sendirinya. Nah, seperti ini dulur ya. Yang berputar mejanya, jangan tangannya. Nah, oke, sisanya ini kita bisa buat untuk menutup bagian kawat polarity yang ada pada lead wear. Seperti ini. Ratakan dengan perlahan, hati-hati, jangan sampai menetes pada bagian cone ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita sambil menunggu kering, kita bisa sambil memasang kabel kumis lead wear-nya pada bagian konektor. Nah, ini modelnya unik sekali dulur. Modelnya dijepit lurus, terus modelnya dijepit seperti ini. Terlihat pada konektornya ada seperti apa ya, cakotan. Nah, disolder. Nah, kedua sisi, pastikan kedua ujungnya panjangnya sama. Setelah tersolder dengan baik, nanti dulur-dulur bisa memotongnya menggunakan pemotong kuku. Nah, seperti itu. Nah, ini pemotong kuku. Boleh dengan gunting, dengan tang atau apapun boleh, karena ini cara custom ya. Jadi menurut dulur-dulur itu nyaman, gunakan saja, tidak apa-apa.
Nah, kita periksa berputar. Setelah kondisinya sudah baik, ini kita siap-siap untuk memasang dashcapnya. Nah, sebelum itu kita perlu buat dulu ya, karena ini Altec Lansing mempunyai sebuah pembuangan angin dari depan. Nah, ini kita siapkan dulu bahannya. Di sini ada aluminium wear mesh. Kita perlu lubangi dulu ini dashcapnya. Kira-kira besarnya 1 in ya dulur ya. Ini kita ukur dan besarnya dashcap ini 4 in. Kita buat lubang di sini. Nanti kita lubangi. Oh iya dulur, perlu ketahui kalau di Altec itu pembuangan anginnya di depan, sementara JBL rata-rata di belakang. Nah, ini termasuk bagian dari sejarah. Nah, bedanya Altec sama JBL ini satu desainer namun dengan model yang berbeda. Oke, ini kita lubangi. Sebelumnya ini kita beri penanda menggunakan busur ya atau jangka. Kemudian kita potong ini menggunakan pisau cutter yang tajam. Hati-hati dulur ya, ini pisaunya tajam. Dulur bisa menumpukan pada sebuah keramik, dan ini kita coba kita potong secara perlahan, hati-hati sampai betul-betul terpotong. Nah, seperti ini. Nanti dulur bisa rapikan sendiri ya. Kemudian setelah terlubangi, kita siap potong ini wear meshnya. Usahakan yang berbahan paling ringan, jangan yang dari stainless atau besi ya dulur ya. Kalau ada sih usahakan yang dari kain. Kalau ini aluminium sebenarnya juga bagus, namun ini menurut saya lubangnya terlalu besar. Tapi tidak apa-apa karena kita berada di kelas custom. Terus ini kita kasih lem ya pada bagian yang di dashcapnya. Kemudian yang pada bagian wear mesh ini kita rapikan dulu supaya bentuknya betul-betul bulat, pakai gunting saja karena ini handmade ya, atau perbaikan dengan tangan, kreativitas seperti itu. Nanti juga dulur-dulur bisa mengembangkan ya kreativitasnya seperti apa. Nah, ini coba kita rapikan secara perlahan. Nah, terlihat sudah bulat. Kemudian kita kasih lem hitam ini nanti berarti kedua sisi ya, antara yang di wear mesh sama yang di dashcapnya. Ini kita tunggu kira-kira 10 menit atau agak kering baru kita tempelkan pada dashcap. Kemudian ini kita coba cabut simnya ya. Ini simnya pakai mika ketebalan 0,18. Untuk mika film ini sendiri banyak ya, dulur bisa mendapatkan di toko elektrikal seperti itu. Ini kita coba cabut, kemudian dulur bisa mengetesnya ekskursi. Langkahnya ada gesekan atau tidak, memakai signal gelombang alfa yang ada di video sebelumnya. Jadi dulur-dulur harus periksa itu dulu. Kemudian kita siap untuk memasang dashcapnya. Ini kita kasih lem hitam sebagai pengunci supaya nanti saat dicor lem resin dashcapnya ini tidak meleset atau bergeser. Kita pasang dashcapnya, hati-hati. Dan kalau dulur-dulur ragu, dulur bisa memberi penanda ya, atau ditengeri dhisik bahasa Jawanya. Sambil menunggu itu kering, kita bisa memberi lem ya pada bagian jongron sama frame ini sebagai tempat nantinya untuk bagian gasket. Kita kuas perlahan menggunakan ini kuas pewarna dulu yang kita gunakan. Kita kasih lem pada bagian gasketnya. Ini lem kuning berbagai macam, mereknya banyak sekali, tapi untuk jenisnya dia adalah chloroprene, dikenal juga dengan jenis polychloroprena. Nah, seperti itu. Jadi meskipun banyak merek, selama jenisnya polychloroprene atau chloroprena itu berarti jenis lem kuning. Kita ratakan, kemudian kita pasang di sini perlahan, kencangkan, ratakan, pastikan posisinya sudah pas, sudah presisi. Nah, cantik sekali. Good. Barang sejarah di depan mata. Kemudian kita store ini bagian dashcapnya. Perhatikan sendoknya ya dulur ya, menetesnya ini arah dari tetesan resin ini dulur-dulur perhatikan. Begitu menetes dulur-dulur harus segera memutar mejanya. Nah, seperti ini alurnya. Ikuti alurnya, alur menetesnya resin, dan putar secara perlahan seperti ini. Nah, kemudian kita ratakan menggunakan gagang. Oke dulur. Oke, setelah itu kita beri ini namanya dampening treatment. Jadi untuk mengatur ekskursi pada bagian suron. Yang digunakan ini namanya bahannya adalah latex. Latex itu apa sih? Latex itu adalah bahan dari getah karet seperti itu. Nanti dulu-dulu bisa cek di Mbah Google. Oke. Nah, sekarang kita ratakan ini latexnya dengan merata. Kemudian tinggal ini tunggu kering, nanti kita charge magnetnya karena ini speaker lama ya.
Iya pemirsa, sudah kering dan sekarang kita siap charge ya. Altec Lansing 515B karena sudah lama ya sebenarnya dirakit pada tahun 1950, jadi memungkinkan magnet Alnico ini sudah lemah magnetnya, makanya perlu kita charge. Vale tambahin ya, tambahin lagi 1,5 nah. Op. Yuk. Nah, cukup. Iya, sudah terisi dan nanti kita siap untuk mencobanya dengan lagu ya, dengan suara. Nanti tolong dikomentari dulu ya, suaranya bagaimana menurut dulu. Seperti ini dulu hasil suaranya seperti ini. Ini kita tanpa EQ, tanpa boosting, terus direkam langsung menggunakan handphone. Nah, terlihat itu handphone saya terlihat pada bayangannya ya. Sekian dulu dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf atas kata yang mungkin kurang berkenan. Kami mewakili kerabat kerja dari Satria Speaker Divisi Maintenance. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Tentu saja semoga menambah wawasan dan menambah inspirasi buat dulur-dulur semuanya. Sekian dulu, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.